Riuh. Suara motor dan angkot bersahut-sahutan, tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalanan, ekspresi wajah mereka khawatir. "Jancuk," sahut salah seorang dari mereka, "bisa terlambat ini." Lelaki yang satunya menoleh, ia mengkerutkan dahi, menatap kawannya, "Kamu kira, cuma kamu seorang yang khawatir? Halah, lari saja yuk, gak sempat ini kalau kita nungguin ini." Mereka sepakat, lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun, berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. "Bodoh kamu Gus, kalau besok ada urusan seharusnya gak kamu ajak aku main gapel?" Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu tertawa sembari menghela nafas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. "Halah, banyak omong, yang penting kemarin menangkan, dapat duit banyak," ucap Agus gemas. Ia jita kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya, Agus dan Ruslan setuju, daripada nganggur, lebih baik mereka ikut kawan, meski hanya sebagai kuli bantuan, tapi setidaknya, dari sana mungkin hidup mereka akan berubah, tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Kereta melaju, jauh, meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini, kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun, diikuti Ruslan. Mereka melihat sekeliling, harusnya, kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun, ia hanya melihat orang lalu lalang, tidak ada tanda kawan mereka. Sialan anak ini, dibelain jauh-jauh, gak dijemput. Agus mengangguk setuju, lantas, ia duduk, mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantung celana. "Sial," gumamnya, hidupnya sulit, sebatang rokok yang bengkok pun, terpaksa ia hisap. Kini, jadi kuli terdengar masuk akal baginya. Seenggaknya, ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya, melihat perempuan-perempuan dua cantik yang lalu lalang, tidak ada rokok untuknya. Jadi, daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak beberapa lama, terdengar suara teriakan familiar. Ia datang. "Ayok." Agus dan Ruslan mengikuti. "Naik apa kita?" ucap Ruslan. "Naik buslah, ini tempatnya masih jauh soalnya." Agus tidak banyak komentar, ia sudah diberitahu, kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan. Di sepanjang perjalanan, Agus hanya melihat jalanan, mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Koco, kawan yang mereka kenal dari warung kopi memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini. Kecuali mereka butuh tenaga tambahan, bahkan, Koco tidak memberitahu bahwa nanti, Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. "Gratislah," kata Koco. "Masa kalian sudah susah, masih dimintai duit untuk tinggal? Santai saja." Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari suatu pekerjaan, adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir, "Buang air saja bayar, ini tinggal di rumah orang masa gratis. Kalau gak rumah setan, ya rumah orang gak waras." Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh. Dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. "Pamit pulang kenapa mas?" tanya Agus. "Gak tahu," kata Koco. "Istrinya melahirkan," katanya. Koco mengangkat bahu, tanpa sadar, bus memasuki daerah yang semakin malam. Semakin sepi, sunyi, Agus masih tidak yakin, yang lainnya. "Pulang juga?" "Gak kerasan," tutur Koco. Dan kemudian, ia berdiri. "Sudah sampai." Ruslan dan Agus mengangkat tasnya, mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja, tak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh, kecuali Koco. Koco menunjuk sesuatu, sebuah jalanan lurus. Setelah memasuki desa,
Koco mengatakannya. Rumah yang nanti akan kalian tinggali, lurus saja ya, gak perlu belak-belok, mudah kok posisinya, sahut Koco. Sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain, Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung. Sebelum, bersama, mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak, gelap, tentu saja. Ruslan mengikuti di belakang, tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja, mungkin karena tempat asing, suasana itu membuat mereka merinding. Koco sialan, umpat Ruslan, Agus setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana-sini, tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali, Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak beberapa lama, Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil, ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak. Tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja, baik-baik saja. Sebelum, Ruslan melihat tempat tinggal mereka. Sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu, berdiri sendiri. Dengan petromax yang sudah menyala, pintunya terbuka. Agus mendekatinya. "Gus, rumah setan pasti Gus," ucap Ruslan. "Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau gak rumah setan?" Agus menimpali. Tapi ia tetap mendekati. Di pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin. Sampai dari dalam muncul si pemilik rumah. "Sudah datang ya? Silahkan." Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah. Ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun, Agus mengatakannya secara tiba-tiba. "Saya mencium lemah layat dari makanan itu." Si wanita menoleh, menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk. Sebelum pergi, Agus baru tahu ada rumah lebih besar, tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. "Gak usah dimakan Rus, biarin aja," ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. "Perasaanku tadi, gak ada rumah loh di situ." "Rumahnya demit," kata Agus tertawa, membuat Ruslan kesal. "Bodoh," sahut Ruslan. "Aku tahu kamu dulu suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya. Itu kayak kamu nantangin dia," sahut Ruslan, khawatir. "Iya, Rus, paham aku cuma mau lihat reaksinya." "Itu makanannya giman?" "Biarin aja, besok juga udah dimakan ulat." Agus menutup tirai jendela. "Berarti rumah ini memang gak beres ya?" Agus duduk, sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. Bukan rumahnya yang gak beres, tapi tanah tempat rumah ini berdiri yang tidak beres. "Tanah," sahut Ruslan. "Rumah ini berdiri di atas tanah tumbal." Agus berdiri, ia berkeliling rumah. Sebenarnya, daripada rumah, tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun, ada rumah yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit, seperti yang Agus katakan. Namun, rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan tadi, itu Gundik Colo. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa masih ada perempuan seperti itu? "Iya," Agus mengangguk, "kelihatan. Dari aroma dan cara dia berjalan kelihatan sekali dia Gundik Colo." Ruslan geleng kepala. "Serem juga ini tempat. Pergi gak kita ini?" sahut Ruslan. "Gak usah. Yang penting, hati-hati aja sama tuh perempuan," batin Agus. Matanya melihat sudut dapur. "Lihat apa?" "Pocongan matamu," kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. "Ada berapa?" Agus menatap Ruslan. "Masih 7 sih Rus, kayaknya nanti malam keluar semua."
Agus pun menutup pintu dapur. Biarinlah, Agus melipir ke kamar, diikuti Ruslan. Sialan, umpatnya berkali-kali. Malam itu, masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat rumah tempat perempuan itu tinggal, ia tengah berdiri tepat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan mengintip. "Sialan kamu Gus, gara-gara mulutmu, semalam gak tidur aku," sahut Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui Koco yang sudah menunggu di luar rumah. Beberapa kali Agus melirik Ruslan, senyumannya. "Yang nyuruh kamu gak tidur itu siapa?" sahut Agus, cengengesan. Sampai di depan, Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat, melihat makanan semalam, dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. "Busuk?" ucap Agus. "Ya sudahlah, kesiangan kita." Agus dan Ruslan melangkah keluar, tepat di depan rumah. Tiba-tiba, mereka berhadapan dengan perempuan itu. Ia menunduk, mengucap, "Monggo." Agus ikut menunduk, kemudian melewatinya. Ruslan yang sedari tadi memperhatikan, melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya, perempuan itu tersenyum, namun Agus tidak tahu akan hal itu. "Gus, orang tadi senyum loh lihat kamu, gak takut?" "Suka kali sama aku," sahut Agus, tertawa-tawa. "Gak takut kamu disukai yang seperti itu?" "Gak lah, bagaimanapun, dia masih manusia kok." Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati, sampailah mereka di jalanan setapak, menuruni jalan utama. Sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya, Agus dan Ruslan bertegur sapa. Sebelum memulai pekerjaannya, Ruslan masih kepikiran ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong sampai gundik colo. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Seujujurnya, ia takut sekali, namun Agus, aneh. Hari mulai petang, Agus dan Ruslan kembali, manakala ia mau melewati jalan ke pohon jati. Kebetulan, mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian. "Kalian yang tinggal di rumah Lastri?" "Iya," kata Agus. "Kalian sudah tahu ada apa di sana?" ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. "Iya Bapak, saya tahu," sahut Agus. "Ya sudah," katanya. "Jangan sembrono yol." Si lelaki tua pergi, melewati Agus. Dari jauh, siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya, manakala saat Agus melihatnya. Perempuan itu berjalan pergi, Agus dan Ruslan hanya berpandangan, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. "Aneh gak sih?" kata Ruslan. "Perempuan itu kayak cari masalah sama kita." Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik rumah besar itu, meski sama-sama terbuat dari kayu. Namun, kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama, seakan setiap hari, rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu, ia tidak lagi melihat makanan di atas meja. Semua sudah dibersihkan. "Aku mandi dulu ya," kata Agus. Ia menuju dapur, di belakangnya ada pintu lagi, di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras, rokok yang ia rampas dari Koco. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu mengintip dari balik kebun pohon jati. Ruslan mendelik, ia tidak salah lagi, yang mengintip itu pocong. "Jancuk," ucap Ruslan, melipir masuk ke rumah, menuju tempat Agus mandi. Kebetulan, Agus baru selesai, ia melihat Ruslan, rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. "Pocongan ya," kata Agus, sembari mengeringkan rambutnya. "Itu di kamar mandi ada 2. Ruslan mengikuti Agus. "Pindah aja yuk, gak tenang aku." Saat itulah, Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. "Gini, Rus," kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini.
Tanah tapal biasanya dipakai oleh orang kaya atau gak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal, tapi belum dibersihkan. Ya kali, dikira aku gak tahu, ngebersihan tanah kayak gini sih gak sembarangan dan jarang orang mau. Bahkan orang ngilmu kayak kamu, gak bakal mau bersihin kan, kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. Tahu aku maksud murus, kata Agus. Sekarang ia duduk. Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal. Dijaga sama gundik colo lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan. Saat itu Ruslan menyadarinya. Cuh, kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. Kamu mau mencuri sesuatu yang ada di dalam rumah itu kan? Gila kau, itu perempuan gak sembarangan ya? Cari mati kamu. Ruslan tak sanggup bicara lagi. Bukan aku, kita. Matamu Gus, kamu aja. Pantas, dari awal, sudah dikasih sesuatu yang gak masuk akal sama yang punya rumah. Halah, Agus tertawa. Aku juga gak segila itu. Aku itu cuma penasaran aja, kerjaan itu perempuan jagain apa? Atau gak, ngapain dia? Kalau pocongan yang di belakang kamu kan, cuma bisa ngelihatin kita, gak bakalan ngapa-ngapain. Nah, masalahnya tuh perempuan juga ngawasi kita. Pasti ada sesuatu, sahut Agus. Ruslan diam. Gus boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal, itu betul. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun gak sembarangan, harus Jumat Kliwon. Betul. Agus mengangguk lagi. Berarti, berapa banyak kain kafan yang ditanam di dalam tanah ini? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir, 100 kayaknya. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocong di sini Gus. Iya, kata Agus. Di luar, masih banyak yang berdiri lihatin kita. Ruslan berdiri. Ia menyesap rokok. Tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Matamu, aku kok jadi penasaran juga. Apa ya yang disembunyikan di sana? Mau lihat gak? Sahut Agus. Oke. Agus membuka pintu. Diikuti Ruslan. Loh, kok sekarang? Gak nanti lebih malam tah? Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya. Dan perempuan itu muncul. Melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih. Silahkan masuk mas. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu, menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih. Saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Bodoh, ucap Ruslan. Kamu gak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba, perempuan itu muncul. Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi 2, kalian bisa celaka. Mbaknya tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu. Nama Anda Ruslan? Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas Mas Agus? Agus hanya diam, keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan, kemudian melirik Ruslan. Kopinya aman Rus, diminum saja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan, perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini?
Agus dan Ruslan diam saja, tidak ada pembicaraan lagi, saat Agus kemudian mengatakannya. Terima kasih suguhannya, saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri, perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh, ia tahu, Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan, manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi, ketika tiba-tiba, Ruslan tercekat, di luar rumah Mbak Lastri, berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi, ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun, matanya kosong, Ruslan segera menutup pintu, ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana, perempuan itu masih berdiri di pintu. Ada apa Gus sebenarnya? Tanya Ruslan. Agus hanya bengong, matanya benar-benar kosong. Karena lelah menunggu Agus menjawab, Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian Agus seperti baru sadar. Cok, pergi yuk. Ruslan heran. Agus masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas, mendorong Agus bertanya dengan kesal. Ada apa sih sebenarnya? Kamu tadi loh gak apa-apa? Apa karena kopi? Agus menggeleng. Kopinya gak apa-apa Rus. Tapi, Agus menelan ludah, seperti lidahnya keluh. Kamu si bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang? Ruslan menatap Agus kesal. Itu pocong pasti sengaja biar aku lihatkan. Sialan si Lastri. Aku kasih tahu ya Rus, kata Agus. Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan? Gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu? Dia ngancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu, kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu, kamu datangin dia langsung, tanya Ruslan. Iya, buat minta izin, kalau dia ngasih tahu. Terus, dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan. Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. Dia perempuan yang gila Rus, aku, mencium aroma darah di sana. Darah apaan? Darah pocong kali yang kita lihat tadi, sahut Ruslan. Gak, sahut Agus, aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka, ini darah, apa ya? Agus tampak berpikir. Darah yang baunya amis sekali, darah perjanjian. Agus langsung sadar. Perjanjian? Tumbal maksudmu? Pocong tadi? Ruslan masih bingung. Bodoh kamu ya Rus, tumbal itu gak harus manusia, kata Agus mulai kacau. Tanah tumbal, itu maksudku, tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong, rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal, tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan bermacam-macam tumbal, agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong untuk menakut-nakuti saja, sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan lihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah, seperti cabai, bawang merah dan putih, semua itu bisa jadi tumbal. Asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah. Tapi, saat aku masuk ke rumah itu, ada sesuatu yang gak beres, sesuatu yang gak bisa aku lihat, hanya tercium aroma amis darah itu. Menyengat sekali, sampai membuatku ketakutan. Ini gak biasa, ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Ancuklah, sahut Agus. Ia semakin kacau. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketok dengan keras. Tok, tok, tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. Makanannya tadi belum dimakan Mas. Lastri melirik. Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar. Jadi, gak ada lemah layaknya. Agus hanya mengangguk. Sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri. Namun, Ruslan tidak bisa mendengarnya. Saya tunggu jawabannya Mas. Mbak Lastri pergi.
Agus meletakkan begitu saja piring itu lantas menatap Ruslan. "Ada apa, Gus?" "Cok," ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan sama Ruslan. Namun, Ruslan tahu sesuatu, mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi, lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu. Apa itu? Entahlah. Malam kian larut, baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketok. Anehnya, suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar, Ruslan berjalan menuju pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu saat ia melihat seorang anak muda. Anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya. Ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. "Mas, tolong. Mas, izinkan saya masuk. Tolong." Ruslan diam. "Ngapain malam-malam kamu kesini?" tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung. Bibirnya gemetar. Namun, kembali dia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. "Siapa Rus?" tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu. Ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. "Bodoh! Kamu maling di tanah tumbal? Cari mati kau!" Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan Agus, tiba-tiba pintu depan diketuk. Tok tok tok. Ruslan dan Agus menatap pintu. Mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri melotot dengan senyuman segaris nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya, Mbak Lastri menggenggam parang. "Ada apa lagi ya, Mbak?" kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah, meski kakinya belum beranjak. "Kamu lihat tikus kebun." Mata Mbak Lastri masih mencoba melihat-lihat isi rumah. Namun, Ruslan menghalangi. Wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. "Minggir, biar ku potong kakinya," sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendorong Ruslan. Dengan langkah kaki cepat ia menyibak tirai kamar tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama ketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. "Mati aku," batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan, "Sebenarnya temanmu sudah tahu, dia akan mati kok, cuma sampaikan jangan terlalu ikut campur." Ruslan mondar-mandir sepanjang malam, jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu dalam kamar, rokok pun habis, kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah, berjam-jam, Agus dan bocah itu hilang. Kemana manusia-manusia itu? Pintu terbuka. Agus melangkah masuk, nafasnya tersenggal, badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. "Bodoh!" umpatnya saat melihat Ruslan. "Pasti mati anak itu." Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun, hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan, Ruslan mengatakannya kepada Agus. "Maksudmu apa?" Agus mendelik menatap Ruslan. "Aku mau memberikan anak itu kepada Lastri, biar dia bisa hidup. Tapi anak itu malah melompat lewat jendela. Langsung saja, aku kejar, sayang hidupnya masih panjang." Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. "Gila kamu ya? Yang ada, anak itu bisa dipotong sama Lastri." "Justru itu, paling hanya jari jemarinya yang dipotong." Ruslan semakin bingung.
Namun Agus mengerti, Ruslan belum mengerti. Lantas, ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi, agar Ruslan ingat. Jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri. Gimana-gimana, kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit. Lantas, Agus duduk, ia memandang Ruslan, wajahnya tidak bisa dibaca, bahkan oleh Ruslan sekalipun, yang sudah mengenal Agus luar dalam. Punya rokok gak? Gak, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu, kenceng banget larinya udah kayak kijang. Dari situ aku jadi yakin, pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling parah adalah, anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan. Pantas saja, itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata, mereka nungguin anak ini, masuk ke tanah tumbal, gak bisa seenaknya kayak gitu, harus dapat izin yang punya. Sedangkan, yang punya bukan Lastri. Lalu, hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi itu kan gak mungkin. Jadi, Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri gak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri, lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar. Ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Pagi itu, berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja. Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi, Gus, kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh. Agus yang sekarang dilihat Ruslan, seperti bukan Agus yang biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri. Biasanya kan, langsung tahu dari aromanya, canda Ruslan, yang tidak ditanggapi sama Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara. Namun, seperti tersentak, manakala baru keluar dari pintu, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Di tangannya, ia tengah memegang gagang sapu. Ia berdiri, tersenyum, menyapa mereka. Ngeri, batin Ruslan, dilihat dari manapun, wajah Mbak Lastri tidak memiliki emosi, matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang, dengan rambut disanggul, karismanya membuat Ruslan sadar, gundik colo rupanya memang gila seperti cerita-cerita yang tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Mbak Lastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Mbak Lastri. Ruslan ikut berhenti, ia menatap Mbak Lastri yang memberikan sesuatu kepada Agus. Namun, Agus buru-buru memasukkannya ke dalam saku, seakan menyembunyikannya dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa, Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng. Ia tetap berjalan, seakan mengabaikan Ruslan. Kesal, Ruslan menarik tangan Agus, memintanya bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celananya. Ia mengeluarkan setangkai bunga Kamboja. Ruslan melotot menatap Agus. Koco sudah menunggu bersama yang lainnya. Ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun, Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan dua kawannya. Ada apa sih ini? Kok mukanya pada gak enak? Ruslan melewati Koco, banyak bicara. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pick-up yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja, melewati rumah-rumah warga. Dari semua orang yang ada di sana, hanya Koco yang juga merasa Agus jadi aneh. Ia melihat Ruslan, memberi isyarat, kenapa sih Agus? Namun Ruslan tidak peduli. Jalan menuju lokasi kerja harus melewati jalan setapak yang hanya cukup dilalui satu mobil. Di samping kiri ada perkebunan warga, di samping kanan tebing rumput, dengan sungai beraliran deras. Ruslan merokok sambil melirik Agus, pikirannya kosong, disenggol beberapa kali pun, Agus tidak peduli. Tiba-tiba,
Terdengar ramai orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pick-up, mencari tahu ada apa, termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya, "Ada apa, Pak?" "Ada anak kecil meninggal di sungai." Ruslan menatap Agus, lantas, mereka semua langsung ikut turun untuk melihat. Warga sudah ramai. "Anak kecil dia bilang, Gus," kata Ruslan. "Yang semalam kan anak gajah, sudah gak masuk anak-anak itu." Bukannya tertawa, Agus justru ikut turun. Melewati kerumunan warga, Ruslan yang merasa harus lihat juga terpaksa ikut Agus. Ketika Ruslan berhasil, Agus mematung. "Cok!" Ruslan tertunduk, menyaksikan sosok yang ditarik itu adalah pemuda Semala. Ia menarik Agus namun, Agus menolak. Koco rupanya dari tadi memperhatikan. Ia ikut menarik Agus, dan akhirnya mereka pergi. "Aku mau ngomong sesuatu sama kalian," kata Koco. "Harus tak sampein kayaknya." Baru pertama kali, muka Koco tampak serius. Sepanjang perjalanan, Koco tampak seperti mau bicara namun ia menahan semuanya. Ruslan dan Agus apalagi, mereka, sepanjang perjalanan tidak ingin bicara. Pikiran mereka berdua, melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Turun di lokasi kerja, Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Koco. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan yang mendengar Koco. "Gini, kayaknya, rumah yang kamu tempati itu angker ya?" Ruslan diam. Ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru Koco ucapkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sana, itu mereka cerita kalau setiap malam, ada yang suka ngelihatin mereka. Koco tampak berpikir. "Pocong sih," katanya. Ruslan masih diam. Nah, sebelum mereka pergi, satu dari 4 orang yang tinggal. "Dia kayak si Agus begitu." "Diam aja," ucap Koco. Terus, Koco tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Koco berbisik, Ruslan melotot menatap Koco. "Bodoh, sudah tahu kayak gitu, aku sama Agus malah disuruh tinggal di situ. Gila. Loh, aku juga cuma ngikutin peraturan. Udah gak ada kamar di mes. Rumah itu sudah dibayar setahun penuh." Koco mencoba membela. "Ya tapi, kamu gak bilang kalau ada kejadian begitu. Tahu tidak, perempuan depan rumah itu, gundik colo," sahut Ruslan. Koco langsung diam. "Jangan ngawur kamu, Rus," kata Koco. "Mana ada perempuan begitu zaman sekarang." "Fitnah, Rus, fitnah." Agus yang bilang, "Kalau kamu gak percaya, tinggal sama aku saja. Masih ada satu kamar," kata Ruslan. "Matamu." "Gak mau aku," Koco menolak. "Yakin? Dia gundik colo? Sakti dong." "Iya, sakti," kata Ruslan. "Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah." Koco tidak bicara. Ia seperti ingat sesuatu, tapi enggan mengatakannya. "Gini Rus, si Agus, awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh, bilang sama aku kenalin sama seseorang," kata Koco. "Sialan kamu, Koco." Semenjak Ruslan tahu sesuatu, setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela, matanya mengawasi rumah itu. "Gus, kapan yang punya ini tanah datang? Nanti Lastri ngasih tahu," ucap Agus. "Kamu sih nantangin perempuan itu," kata Ruslan. "Rus, aku mau ngomong. Kalau aku pergi, kamu di rumah aja. Jangan kemana-mana ya," sahut Agus. "Gimana Gus?" tanya Ruslan. Saat itu juga, suara pintu diketuk. Ruslan terhenyak sesaat menatap pintu. Agus berdiri, ia membuka pintu. Tepat di sana, ada Mbak Lastri. Agus menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam. Ketika Agus melangkah lebih dulu, di belakang, Mbak Lastri menunduk memberi salam pada Ruslan. Tepat di tangannya, ia menggenggam pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ari-ari. "Saya dulu, Mas Ruslan," ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk rumah. Ruslan langsung lari. Ia menembus kebun jati. Ia harus mencari Koco, menyampaikan apa yang ia lihat, tepat seperti apa yang Koco ceritakan siang tadi. Manakala Ruslan berlari, ia mencium aroma kentang. Sekeliling kebun jati dipenuhi pocong. "Mas, tolong, bukakan tali saya."
Satu di antara mereka mendekati Ruslan. Ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan gemetar. Ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang itu. Ruslan, lanjut lari. Syukur, Ruslan tahu di mana biasa anak-anak nongkrong. Koco sedang main kartu. Saat Ruslan menceritakan Agus, Koco menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor, mengajak Ruslan menemui seseorang. Selama di perjalanan, Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata Lastri. Licik. Agus itu ngilmu tapi sakit. Kalau tahu ada gundik colo, ya mending ngalah. Gak usah ngelawan gitu tuh. Wong pintar aja pikir-pikir kalau adu ilmu sama yang model begituan, sahut Koco. Ia menambah kecepatan motor, menembus rumah warga. Sesampainya di sana, Koco buru-buru mengetuk pintu. Namun, si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat. Ruslan menatap ke sana kemari. Kepalanya sakit sekali. Agus seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri. Tapi apa ya bisa, Agus kepelet semudah itu. Koco terus memanggil. Namun, tetap tidak ada jawaban. Ruslan yang sudah tidak sabar ikut mengetok pintu. Saat, di belakangnya, terdengar seseorang mencari siapa dek. Koco dan Ruslan berbalik. Ia melihat lelaki tua dengan sak berisikan rumput, menatap mereka. Ruslan ingat dengan lelaki tua itu. Ia suka mencari rumput di kebun jati. Tapi, bila diingat lagi, cari rumput kenapa harus malam seperti ini? Apalagi, rumput yang dia ambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. Malam Pak, Koco memberi salam. Mencium tangannya. Ruslan, diam. Koco menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu. Ia mengintip ke jendela. Ini berapa ratus pocong yang ngejar kamu nak? Koco ikut melihat jendela namun ia tidak melihat apapun. Namun Ruslan melihatnya. Kamu pulang saja, teman kamu sudah gak bisa ditolong, sahut lelaki tua itu kepada Ruslan. Namun, Koco mencoba bilang, tapi Mbah, yang dulu juga Mbah kan yang nolongin. Beda kasus itu nah, kata si lelaki tua. Kalau yang ini, temanmu sejak awal disukai sama Cah Gendeng iku. Cah Gendeng Mbah? Tanya Koco. Apalagi kalau gak gendeng tuh bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu. Tapi ya, gundik colo ini, lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. Saya bisa mati. Lalu bagaimana Mbah? Tanya Koco. Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau. Kalau dipelet sih, gak yakin aku. Pasti ada yang dia sembunyikan, kata si Mbah. Sekarang, ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung, seperti ia sengaja. Koco sudah tidak bicara lagi. Namun kemudian, Ruslan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dari tadi. Mbah bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Mbah kenal sama Mbak Lastri. Setelah Ruslan mengatakan itu, lelaki tua itu berhenti bermain sama pocong di depannya. Ia diam. Iya saya kenal dia. Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumah. Guru saya yang membantunya menjadi gundik colo seperti sekarang. Namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri. Lastri, sebenarnya seusia sama saya. Kalian ada rokok? Sahut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikannya pada lelaki tua itu. Ia menghisap rokok sebelum mengatakannya. Lastri bukan yang pertama di kampung ini. Maksudnya Mbah? Tanya Ruslan. Lastri bukan gundik colo pertama di sini. Karena, dulu, sudah ada gundik colo juga sebelum Lastri. Koco beringsut mundur. Ruslan apalagi, lehernya meremang, merinding. Satu gundik colo saja sudah gak waras. Ini, malah sudah ada sebelumnya. Lalu, bagaimana akhir gundik colo sebelumnya Mbah? Tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu, mendadak, hening, sepi sekali. Bahkan, api petromas bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir sebelum. Lastri ada di depan. Sebaiknya kalian kembali. Lelaki tua itu berdiri. Ia membuka pintu. Jauh di sana, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Koco.
Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu, dia sudah ada di rumah. Masalah ini, coba selesaikan dengannya. Ruslan melirik ketika ia berpapasan dengan Lastri yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu. Ia mendengar Lastri menggumamkan sebuah nama, Purnomo. Jadi, nama lelaki tua itu adalah Purnomo. Untuk apa Lastri masuk ke rumahnya? Apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan? Parah. Aku masih gak percaya. Gundik Colo masih ada. Malah ada 2 lagi di desa ini. Gila, kata Koco di atas motor. Ruslan hanya berucap, banyak bicara. Koco diam. Setelah Koco mengantar Ruslan, ia kembali ke rumah itu. Melewati kebun jati sendirian. Dari jauh, rumah itu sudah bisa dilihat. Pintunya terbuka. Tepat ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. Dari mana? Cari rokok Gus. Agus hanya mengangguk. Seakan tidak mau mendebat Ruslan, ia masuk ke kamar. Sebelum masuk, Agus mengatakannya, kamu nanti tidur di kamar sebelah ya, aku ingin sendirian. Ruslan tidak menjawab. Agus berbeda. Berjam-jam sudah berlalu, Ruslan masih belum bisa memejamkan matanya. Lantas, ia tiba-tiba merasa harus tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Apa yang dijaga sampai yang jaga harus perempuan seperti itu. Ruslan beranjak dari ranjang. Lantas, ia berpikir untuk memeriksanya saja. Ia melewati kamar Agus, berjalan pelan-pelan. Saat Ruslan merasa ada yang salah, ia kembali, membuka gorden yang menutupi kamar Agus. Di sana, Ruslan terhenyak, melihat Agus duduk bersila di atas ranjang. Di depannya, darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. Gus, kamu kenapa? Ruslan mendekati Agus, menepuk-nepuk pipinya. Namun, Agus seperti tidak sadarkan diri. Ruslan kebingungan, lantas ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur, meminumkannya pada Agus. Namun, ia terus memuntahkannya. Tiba-tiba, terdengar suara Lastri berteriak. Agus belum juga sadar. Namun di luar, pintu depan digedor-gedor dengan keras. Suara Lastri berteriak seperti orang tengah marah. Ruslan mendekati pintu. Bukak! Bukak bodoh! Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk. Ia berjalan pincang, dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri. Namun, Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya. Menyeret Agus, ia menjambak rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri, namun tatapan matanya membuat Ruslan ngeri sendiri. Mundur kamu. Embah. Bisa dibicarakan baik-baik Embah. Tidak perlu pakai parangnya, ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan, menghunuskan parangnya. Embah? Mbak. Maksud saya Mbak. Lastri menyeret lagi. Sampai di pintu rumah, Lastri melemparkan Agus, menyeret kakinya sampai ke perkarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini, lari masuk rumah. Ia mengambil pisau di dapur. Ia kembali, melihat Lastri sudah menghunus. Parang yang Lastri pegang, terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus digorok, ia akan buat perhitungan. Namun, rupanya, Lastri menjambak rambut gondrong Agus, lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerembab jatuh ke tanah. Ia berhenti muntah darah. Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. Temanmu kasih tahu, di sini, ilmunya gak ada apa-apanya. Kalau sudah sadar, bawa dia ke Mbah Purnomo. Ruslan mengangguk. Baik Mbah, sahutnya. Baik Mbak, Ruslan mengkoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi, menjauh dengan kaki pincang. Ruslan menggendong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi, Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani Koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar. Namun, ia seperti orang linglung, wajahnya pucat. Bahkan, Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi pagi namun, Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandangnya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Pur membuka kain kafan putih itu. Di dalamnya, ada segumpal rambut.
Ruslan langsung tahu, itu adalah rambut Agus. Nekat, ucap Mbah Pur, tanpa mengatakan apa dua lagi, Mbah Pur langsung menghantam kepala Agus, sebelum menekan hidungnya, tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Pur langsung menyesap hidung Agus, Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Pur mengambil batok kelapa, memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental, ada segumpal daging busuk. Mbah Pur membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya, dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Pur kemudian meminumkan air putih. Agus sadar. Bagaimana? Tanya Mbah Pur. Kamu sudah tahu siapa yang punya tanah itu? Agus hanya diam, keringatnya mengalir deras, bibirnya gemetar. Sudah lihat juga, gundik colo yang lain? Mbah Pur masih bertanya. Agus mengangguk. Mbah Pur berdiri, ia diam, kemudian mendekati Agus lagi. Boleh aku melihat apa yang kamu lihat? Agus mengangguk. Ruslan dan Koco masih diam, ia melihat Mbah Pur, mencium tangan Agus seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening, sangat hening sekali, Ruslan dan Koco merinding. Seperti tersedak, Mbah Pur melompat mundur, di bibirnya keluar darah, ia merangkak, seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak menolong Mbah Pur, memijat lehernya. Mbah Pur terus memukul dadanya, dan keluarlah gumpalan daging yang sama, daging colo, berlumurkan darah. Artinya apa sih Mbah? Tanya Ruslan. Yang punya tanah mau datang, mengambil apa yang harus dia ambil. Apa itu Mbah? Mbah Pur tampak berpikir. Lastri. Koco. Kamu tahu rumah Pak RT kan? Bilang sama dia, Balaseda mau datang, kata Mbah Pur. Ruslan melihat wajah Mbah Pur, ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi, Mbah Pur hanya mengelus janggutnya. Mbah Pur melihat keluar rumah, lalu menutup pintu rumahnya. Ikut saya. Ruslan dan Agus berdiri, ia berjalan di belakang Mbah Pur yang melangkah masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu, Ruslan banyak melihat benda dua yang tidak asing lagi, bawang putih dipasak, cabai diikat dengan benang, sampai kembang bertebaran di meja. Mbah Pur langsung mempersilahkan mereka duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Pur memukul-mukul kepalanya, seperti orang kebingungan, bahkan, ia menghantam rahangnya, dan secara tiba-tiba, menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil, namun, Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Pur. Namun, bukannya merasa kesakitan, Mbah Pur seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya tanggal. Edan, bisik Ruslan, yang ditanggapi Agus, ia setuju. Berpikir bahwa semua itu selesai, adalah kesalahan besar, Mbah Pur lagi-lagi, menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya tengah menatap Ruslan. Dengan nafas tersenggal-senggal, Mbah Pur menarik paksa, hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti itu, membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Pur, namun, Mbah Pur tak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan, dan benar saja, giginya berjatuhan dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah. Mbah Pur tertawa. Dengan serampangan, Mbah Pur mengumpulkan gigi yang berjatuhan itu, membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja. Cipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus. Entah apa yang mau ia lakukan, Ruslan tidak mengerti, karena setelahnya, Mbah Pur menelan daun pepaya itu bulat-bulat. Biar saja, hancur sekalian hancur. Agus dan Ruslan tidak mengerti maksud ucapannya, karena setelahnya, Mbah Pur mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu, menyampirkannya di pinggul. Sebelum pergi, Mbah Pur berpesan agar mereka tetap di rumah ini. Tengah malam saya kembali, saat itu juga, kalian akan saya bawa masuk ke rumah Lastri, agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Dan, Mbah Pur tampak memandang Agus. Dia datang malam ini nak. Agus pucat, Ruslan bisa melihatnya. Ada apa sih sebenarnya Gus?
Kamu sama aku udah saudaraan, harusnya kamu cerita sebenarnya apa yang bikin kamu takut. Di dalam rumah itu ada. Agus seperti tidak bisa mengatakannya. Sialan, ada apa sih sebenarnya? Di dalam rumah itu ada Ranggon. Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Sialan, kata Ruslan, pantes saja yang jaga modelnya seperti itu. Lastri yang ngasih tahu kamu apa giman? Model barang seperti itu tidak boleh diperlihatkan sama yang jaga. Nyawa itu Gus taruhannya, apa jangan-jangan aku gak sengaja lihat Ruslan hanya duduk pasrah, matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir kamu itu pinter, sampai tak anggap abang sendiri. Tapi kadang kamu bodohnya gak ketulungan, mirip wergul. Sialan. Tidak beberapa lama, terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suara ketukan itu tanpa jedah, membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Siapa itu Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti-henti sebelum, Rus, ini aku Koco. Seketika Ruslan langsung membukanya. Gila, lama sekali bukanya, sahut Koco emosi. Kamu balik ya? Belum Koco cerita, Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana, berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus. Dengan tenang, Agus menutup pintu, perlahan, dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu, namun Ruslan merasa ada yang salah sama desa ini. Tepatnya, saat ini, Koco duduk sembari merokok. Heran aku Rus, setelah dari rumah Pak RT, semua rumah seakan sepakat gak ada yang buka pintu. Bahkan waktu aku balik ke mes, pintunya gak dibuka sama anak-anak, makanya aku kesini. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ada hubungannya sama itu ya? Ada lagi gak Ko? Tanya Ruslan. Rokok? Jawab Koco. Bukan bodoh. Ada lagi yang aneh maksudku? Koco heran, ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok dan Agus malah diam aja. Yaitu Rus, di depan pintu, aku nemu piring isi bubur, tapi cuma digeletakin aja, gak ada yang makan. Mas buka mas, tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-dua tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco, ia lantas berdiri, ada orang kayanya di luar. Jangan dibuka Ko, sudah duduk aja. Koco melihat Agus dan Ruslan heran. Halah, kalian itu, gimana kalau orang yang nasibnya kayak aku tadi? Koco melewati Agus dan Ruslan, suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas buka mas, mas buka mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain. Sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik, ia mendapati karung putih. Dengan perlahan Koco mendekat, lantas melihat ke atas genteng. Namun, ia tidak menemukan apapun. Koco menatap karung putih itu, sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. Sialan, kata Koco menatap Ruslan dan Agus. Pocongan Gus, pocongan Rus. Agus dan Ruslan melihat Koco, lantas mereka kemudian bicara bersamaan. Rokoknya. Malam itu dilewati tiga orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu. Di sini, Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan, Koco dan Agus menghisap rokok. Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersahutan. Buka mas, buka. Sialan, diam, bentak Ruslan, menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak, tiba-tiba hening, suara itu menghilang, Ruslan pucat. Pintu terbuka, semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan itu, Mbah Pur masuk, melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Pur dipenuhi darah, wajahnya muram berantakan, lantas ia menatap Agus. Ayo ikut, biar urusannya segera selesai. Cuma Agus Mbah? Tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut, lantas kemudian berdiri.
Mbah Pur menatap Koco dan Ruslan bergantian. Tapi kalau kalian ikut gak apa-apa, tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya. Koco duduk lagi. Ruslan melangkah, mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar, suasana desa ini benar-benar lain. Tak seorang pun terlihat di sepanjang jalanan desa. Bahkan, binatang pun lenyap semua. Tak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. Itu darah apa, Mbah? Tanya Agus. Halah, sebenarnya kamu tahu darah apa ini? Ruslan menatap ke sana kemari. Ia tidak melihat satupun bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Pur menatap Ruslan, tidak usah takut. Melewati kebun jati, Mbah Pur mendekati rumah Lastri. Di sana, sudah ramai layaknya pasar malam. Hanya saja, yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam, melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kain yang menutupi kakinya. Mbah Pur tiba-tiba memanggil, "Kesini Gus, ini kan yang mau kau lihat." Agus yang pertama masuk ke ruangan itu. Sementara Ruslan masih melihat Mbak Lastri, ia masih diam, duduk, sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat, ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya ia mengatakannya, "Bau ranggon," sembari menutupi hidungnya. Saat Ruslan melihatnya, tubuhnya menggelinjang. Ia tidak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini masih ada. Ruslan melihat, seseorang tengah terlentang di atas pasak kayu. Dengan kulit dipenuhi borok, tubuhnya merah, tepat di bawahnya ada ember penuh darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. "Ranggon," kata Mbah Pur, "sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia gak bisa mati." Ruslan membuang muka. Ia tidak sanggung melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan. Ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok baru yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah, di beberapa bagian tubuhnya, kamu bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya. Ini seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba Lastri muncul. Ia melihat semua orang di kamar. Dia sudah datang, Mas. Mbah Pur tampak tegang. Namun, Agus dan Ruslan melihat kaki Lastri. Di sana, daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Ruslan menatap Ranggon. Ia hanya merintih kesakitan. Ruslan sendiri tidak yakin apa manusia di depannya masih hidup, dan bila memang hidup, bagaimana rasanya menjadi seonggok daging yang harus terus memuntahkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya. Mulut, telinga, hidung, dubur. Tiba-tiba, terdengar suara Lastri berteriak. Ruslan terkejut, lantas ia bersiap menuju tempat itu. Saat tangannya dicengkram oleh Ranggon, Ruslan merinding. Bola matanya seperti mau keluar. Ia mau mengatakan sesuatu tapi Ruslan tidak paham. Lastri terus-menerus berteriak. Karena penasaran, Ruslan melepaskan cengkraman Ranggon. Ia berlari menuju suara Lastri. Saat ia melihat seseorang tengah berdiri, Ruslan langsung bersembunyi. Ia mengintip dari balik tembok kayu. Sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Ia berdiri di depan Lastri. "Kan sudah pernah ku kasih tahu, jadi gundik colo itu berat." Ruslan meringkuk. Suara wanita itu dingin sekali. Ia mengucapkan kalimat itu dan Ruslan langsung bisa merasakannya. Dia bukan orang sembarangan. Ruslan gemetar. Tak beberapa lama, pintu terbuka. Mbah Pur masuk. Ia membungkuk kepada wanita itu, seperti memberi hormat. Anak lelaki itu siap disembelih. Lastri masih bersimpuh di depan wanita itu. Ia menunduk saat wanita itu melewatinya. Disembelih. Wanita itu sudah keluar. Mbah Pur membantu Lastri. Ia menggendongnya. Saat itu, Mbah Pur dan Ruslan bertemu mata. Mbah Pur seakan memberi tanda pada Ruslan untuk tidak ikut campur. Namun, maksud disembelih itu apa, Ruslan tidak mengerti. Mbah Pur pun keluar bersama Lastri. Pelan-pelan, Ruslan mendekat menuju pintu.
ia harus tahu apa yang terjadi. Dari celah jendela, Ruslan mengintip, ia melihat wanita itu masih dari belakang. Ia tengah berdiri di tanah lapang, di depannya, Agus diikat, ia duduk, tampak pasrah. Mbah Pur menurunkan Lastri, sementara, ada lubang besar di depan Agus. Lastri merangkak mendekati wanita itu, ia menciumi tangannya, sedangkan Mbah Pur meletakkan dedaunan pisang di samping lubang, sebelum memberikan parang pada wanita itu. Wanita itu mendekati Agus, ia seperti memeriksa kepala Agus. Ruslan hanya bisa melihatnya dari jauh. Lastri hanya diam, ia sudah tidak bisa berdiri lagi, sementara Mbah Pur berjalan menuju rumah tempat Ruslan berada. Mbah Pur masuk, Ruslan langsung menemuinya. "Ada apa ini Mbah, kenapa pakai acara sembelih?" Mbah Pur tampak geram. Ruslan baru sadar, bibir Mbah Pur mengeluarkan darah. "Temanmu iku manusia paling bodoh." Ruslan bingung. Mbah Pur melewati Ruslan, ia berjalan menuju Ranggon. Ruslan yang masih bingung mengejar Mbah Pur. "Apa maksudnya Mbah?" Mbah Pur membuka mulutnya. Ruslan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Kok bisa sampai kaya begitu Mbah? Kalau gak ada Lastri, sudah sobek ini lidahku, aku belain sampai gigiku ompong. Tapi manusia itu masih saja pengen lihat orang gak punya lidah." Mbah Pur melangkah masuk kamar, ia melihat Ranggon sebelum menggendongnya. Ruslan masih tidak mengerti apa yang akan Mbah Pur lakukan. "Kamu di sini saja, malam ini akan banyak darah bercucuran." Mbah Pur melangkah keluar. Ruslan kembali mengintip ke jendela. Ranggon itu diletakkan tepat di atas daun pisang di samping lubang itu. Wanita misterius itu lantas melepaskan cengkramannya dari kepala Agus. Ia mendekati Ranggon. Mbah Pur hanya berdiri melihat, sementara Lastri, ia membuang muka. Sayup-sayup terdengar wanita itu bicara. "Sekarang kamu ngerti? Ranggon ini gak akan pernah bisa mati sebelum aku izinkan. Seperti kamu nah." Parang seketika mengiris leher Ranggon. Ruslan membuang muka, saat Ranggon itu dibiarkan mengelepar dengan leher mengangah. Jantung Ruslan berdegup kencang, ia masih mengawasi, sebelum Ranggon itu berdiri. Ranggon itu berdiri mendekati Lastri dengan kepala tergedek, lehernya hampir saja putus, namun masih hidup. Hening. Ruslan masih mengamati, sampai sosok wanita misterius itu mengangkat kepalanya melihat tepat di tempat Ruslan mengawasi sembari menghunus parang. Mbah Pur ikut melihat Ruslan, ia meminta Ruslan turun. Ruslan sendiri, terkesiap, apa yang ingin wanita itu lakukan. Ruslan membuka pintu, lalu berjalan pelan mendekati wanita itu. Matanya seakan menghipnotis, entah berapa kali Ruslan menelan ludahnya. Mbah Pur tidak melakukan apapun, membiarkan Ruslan melewatinya. Termasuk Ranggon yang kini ada di pelukan Lastri. Agus melotot ngeri. Saat Ruslan sudah ada di depan wanita itu, jantung Ruslan berdegup kencang, ngeri, gila. Ruslan tidak bisa menggambarkan ketakutan yang ia rasakan, terutama saat mendengar suara dinginnya. "Angkat lehermu," kata wanita itu. Ruslan menurut. Wanita itu memeriksa leher Ruslan. "Anak itu gak salah nak," kata Mbah Pur. Wajahnya pucat. Wanita itu terus melihat leher Ruslan, menyentuhnya dengan jari jemarinya yang berlumuran dengan darah. Dingin, tubuh Ruslan mengejang, tetesan darah yang menyentuh kulitnya terasa dingin sekali. Setelah memeriksa, wanita itu menatap Mbah Pur. "Bau lengkuas," katanya. Wanita itu mendorong Ruslan, ia mendekati Lastri dan Ranggon. Mbah Pur segera menenangkan Ruslan. "Tenang saja, dia bukan yang punya tanah ini. Dia hanya gundik colo." Ruslan tersentak mendengarnya. "Gundik colo lagi?" Ruslan mendekati Agus, ia seperti orang linglung, bahkan melihat Ruslan pun, Agus enggan. "Ingat dulu Las, kejadian apa yang pernah terjadi di tanah ini?" Wanita asing itu mengelus rambut Lastri, sementara Ranggon itu hanya diam. "Aku masih ingat Mbak Yu," kata Lastri. Ia menatap Mbah Pur, seakan kejadian itu baru kemarin. Lastri dan Mbah Pur sudah menyaksikan bagaimana tanah ini pernah menjadi mimpi terburuk. "Dia bukan ibu kandungmu, tapi kamu sampai mau menjadi gundik colo, hanya agar bisa merawatnya."
Padahal, sudah berapa banyak orang disiksa oleh Ranggon yang kamu peluk ini, kata wanita itu. Ingat lagi kejadian itu, dan sekarang, ada yang tahu dia hidup, kontraknya selesai. Wanita itu kembali berbisik, keluarga Anggodo sudah menginginkan kepalanya sejak dulu, dan sekarang aku kesini menagih kontrak yang sudah kamu sepakati. Benarkan Pur, kamu juga ada di sana, mendengar Lastri bersumpah, setelah menjadi gundik colo itu. Biarkan dia mati sekarang. Sebagai orang yang menerima penderitaan menjadi gundik colo dan mengorbankan semuanya sepertimu, aku ikut bersimpati, bahkan sampai kau curi berapa banyak tali pocong untuk kau tanam di tanah ini agar tak satu orang pun mau mendekati tanah ini. Tapi, pemuda itu, dia sudah tahu. Pur, kata Lastri, kamu sudah saya anggap saudara sendiri, kamu mau ikut membunuh bajingan satu ini. Wanita itu tersenyum, lantas menatap Purnomo. Mbah Pur tampak pucat, ia menggelengkan kepalanya. Sudahlah Tri, aku tidak bisa membantumu, gelar gundik colo yang kamu emban sudah sangat berat, ditambah tugas menjaga Ranggon. Ingat apa yang dia pernah lakukan, Ranggon yang kamu jaga itu siapa? Berapa banyak anak di desa ini yang sudah dia siksa? Manusia biadab. Wanita itu berdiri, ia menjilati darah di parangnya. Sementara Mbah Pur memaksa Lastri melepaskan Ranggon yang lehernya sudah mengangah. Sudahlah, lepaskan dia, kata Mbah Pur. Di tengah ketegangan itu, Ruslan lantas berdiri berteriak. Sebenarnya ada apa ini? Semua mata lantas memandang Ruslan tajam. Ruslan menelan ludah, sebelum kembali menunduk lalu diam. Ceritakan Pur, biar anak bau lengkuas itu mengerti ada apa di sini, kata si wanita. Mbah Pur mendekati Agus dan Ruslan, lalu menunjuk rumah Lastri. Dulu, itu adalah rumah orang terpandang di desa ini, kata Mbah Pur. Beliau orang yang baik, bijaksana dan dihormati penduduk desa, namun sayang, umurnya tidak panjang, ia meninggalkan seorang istri tanpa anak. Namanya adalah Chandramaya. Setiap hari, Chandramaya duduk di depan rumah ini, menyaksikan anak-anak desa bermain di depan rumah. Karena hanya rumah ini yang punya latar luas untuk bermain, termasuk aku dan Lastri, kata Mbah Pur. Namun, sesuatu terjadi. Setiap hari, satu persatu anak di desa ini tumbang, mereka sakit, namun bukan sembarang sakit. Awalnya tidak ada yang curiga apa yang terjadi. Sampai, guruku mencium ada yang tidak beres, karena semua anak memiliki gejala yang sama, muntah darah. Ucap Mbah Pur, Lastri hanya diam saja. Bayangkan, setiap malam, di setiap rumah, terdengar rintihan rasa sakit yang sama, semacam balak bencana yang dibuat oleh seseorang. Di sanalah akhirnya guruku mengatakannya, anak-anak di desa ini terkena kembang bayang. Kembang bayang? Sahut Ruslan tidak percaya apa yang ia dengar. Setiap anak itu keluar dari bayang tempat tidur, mereka akan langsung mati, tapi bila dikembalikan ke tempat tidurnya, anak itu hidup lagi. Hal itu terjadi sampai 7 kali. Bila tetap dipaksa keluar dari tempat tidur, mereka mati untuk selamanya. Warga desa mulai cemas. Masalahnya, anak-anak itu selama di atas bayang, mereka seperti disiksa, kulitnya menjadi lembek, kuku jarinya mengelupas, mata mereka merah dan tidak bisa tidur, mereka terus merintih. Saat itu, warga desa akhirnya mulai melakukan pertemuan. Saat itulah, guruku mengatakannya. Di sana, guruku mengatakannya bahwa ini semua perbuatan dari Chandramaya. Untuk menghilangkan ini semua tidak akan mudah, karena semua ini berurusan dengan nyawa. Namun, guruku berpesan, ia akan bertapa sebentar, mencari cara agar wanita itu tidak berbuat lebih jauh. Warga sangat kesal, mereka sudah bersiap akan membakar Chandramaya. Namun, guruku melarangnya, yang mereka hadapi sudah bukan manusia lagi. Untuk itu, Lastri diberi tugas untuk menjadi anak angkatnya, meredakan bencana yang sudah ia buat. Mbah Pur menatap Lastri. Namun, Lastri tidak tahu di mana seharusnya dia berpihak. Bodoh! Mbah Pur tampak kesal. Warga yang sudah tidak sanggup, akhirnya mendatangi rumah itu. Mereka membawa pedang, celurit, parang sampai obor. Saat itu, desa sangat mencekam. Sialnya, wanita itu sudah menunggu depan rumah. Seperti orang sinting, Chandramaya justru tertawa terbahak-bahak melihat warga desa.
Ia berbicara bahwa bila ia tidak punya anak maka semua orang di desa ini tidak pantas juga punya anak. Tidak hanya itu, Chandramaya mengatakan ia sudah kesal menjadi bahan pergunjingan warga. Tanpa banyak bicara, warga menangkapnya, menggorok lehernya, bahkan setelah ia mati, kepalanya terus dipukul oleh tongkat oleh warga beramai-ramai. Sebelum akhirnya ditinggalkan begitu saja di depan rumahnya, Mbah Pur kembali menatap Lastri. Aku masih bisa mencium aroma darah. Mbah Pur kemudian sedikit tertawa, ia menatap Ruslan dan Agus, lucunya. Keesokan pagi, warga melihat Chandramaya dan Lastri berjalan-jalan, belanja di pasar, mengambil semua yang dia inginkan tanpa membayar sepersen pun. Sementara warga menatap kebingungan, ketakutan menyebar. Maghrib, warga berkumpul lagi, lantas kemudian bergegas ke rumah Chandramaya. Kali ini, ia diseret sementara badannya diikat di atas jerami, ia dibakar hidup-hidup, teriakan melengking Chandramaya terdengar hingga membuat merinding. Setelah itu, badannya yang melepuh dikubur. Subuh buta, Pak RT mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika ia membukanya, Chandramaya datang, menyeringai, lalu masuk ke kamar anaknya. Ia menyeret anak Pak RT, membiarkannya mati di depan Pak RT dan Bu RT yang tampak shock. Warga tidak berani lagi mendekati rumah itu. Setiap hari, warga memohon pada Lastri saat ia datang menagih beras pada setiap rumah untuk Chandramaya agar mencabut kutukannya. Namun, Lastri tidak bisa berjanji, ia takut ibu angkatnya akan melakukan hal buruk kepadanya. Hanya Lastri dan aku yang gak kena kutukan itu. Mbah Pur kemudian melihat wanita itu, lalu dia datang bersama majikannya Anggodo. Malam itu juga, dia meminta semua warga menutup pintu dan menyajikan bubur di depan rumah. Anggodo dan wanita itu menuju rumah Chandramaya atas permintaan guruku yang sudah tewas dihabisi lebih dulu. Mbah Pur menunduk, aku ikut mendampingi, dan itulah pertama kali aku mendengar Chandramaya rupanya seorang gundik colo. Sama seperti wanita itu, dan alasan kenapa Anggodo akhirnya mau membantu, karena Lastri, ia juga sudah menjadi gundik colo karena guruku yang membantunya. Kalian sudah tahu kan apa itu gundik colo? Apa masih perlu kujelaskan? Tanya Mbah Pur menatap Agus dan Ruslan. Ruslan mengangguk, ia tahu apa itu gundik colo. Namun, proses untuk menjadi gundik colo, hanya kabar angin yang ia tahu dan belum tentu itu benar. Untuk menjadi gundik colo, itu tidak mudah, ia harus melepas rasa manusiawinya, sangat berat. Karena sebenarnya, mereka harus menikah dengan kerbau cacat sebelum memakan mentah-mentah kelamin kerbau itu. Hal itu membuatnya sakti sampai nyawanya tidak diterima bumi. Selama proses ia mengunyah daging terkutuk itu, ia harus terus merapal mantra, memandikan dirinya dengan darah orang mati. Bayangkan, segila apa untuk menjadi gundik colo seperti mereka ini. Mbah Pur menunjuk Lastri dan wanita itu. Ruslan dan Agus pucat. Mereka yang bisa melihat atau merasakan, pasti langsung tahu bahwa gundik colo tidak lebih seperti manusia yang sudah mati. Hanya aroma busuk yang bisa ia cium, bahkan, dukun pun akan lari terkencing-kencing bila berurusan dengan gundik colo. Mbah Pur berdiri, menyentuh tanah itu. Tanah layat, kata Mbah Pur, tanah ini sudah menghisap darah Chandramaya hingga saat ini. Akibatnya, tanah ini begitu busuk. Karena di malam itu, Anggodo mengkuliti Chandramaya, bersiap memenggal kepalanya namun, Lastri melarangnya. Anak bodoh. Aku punya alasan Pur kenapa aku tidak membiarkan Anggodo mendapatkan ibuk. Lastri berdiri, Anggodo menginginkannya untuk penangkal rogot nyowo. Wanita itu menatap tajam Lastri. Setiap malam, aku mendengar ibuk bilang, akan ada yang datang, dan dia adalah Anggodo. Ibuk terlalu istimewa Pur untuk didapatkan oleh manusia setamak Anggodo. Lastri, kata wanita itu, dia majikanmu sekarang. Setelah kamu setuju mengikuti kontrak, dia majikanmu. Untuk apa? Sebentar lagi, aku juga habis kok, kata Lastri pasrah. Ibuk cuma ingin mati, tanpa harus memberikan kepalanya kepada Anggodo. Lastri terjatuh, kakinya tidak kuat menahan badannya. Mbah Pur menarik ranggon, Lastri mencoba menahan namun ia tidak bisa melawan dua orang.
Ruslan kebingungan melihat kejadian itu. Pembusukan di kaki Lastri semakin buruk. Persis seperti dikuliti hidup-hidup seperti Chandramaya dulu. Anggodo pasti yang melakukannya. Ruslan mendekati Lastri berniat menolong. Namun, Ruslan melihat pemandangan tergilanya malam itu. Wanita itu menancapkan parang di leher. Sabetan parang masih terganjal di leher. Sebelum wanita itu menginjaknya sampai kepalanya akhirnya terlepas. Agus, Ruslan dan Lastri tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kepala Ranggon yang adalah Chandramaya diletakkan begitu saja di atas kain putih sebelum dibungkus. Mbah Pur menarik Ruslan yang masih syok, lantas membawanya menuju Agus. Cepat-cepat Mbah Pur membuka ikatan tali Agus. "Sudah kau periksakan dua anak ini? Mereka boleh hidupkan. Ingat janjimu, Du," teriak Mbah Pur, yang dijawab anggukan sama wanita itu. "Suruh mereka pergi." Mbah Pur melihat wajah Ruslan dan Agus memintanya untuk fokus pada wajahnya. Namun, Ruslan dan Agus malah melihat Lastri yang menunduk, rambutnya menutupi wajahnya. "Bodoh! Dengerin aku. Kalian pergi, tapi ada syarat yang harus kalian ikuti saat pergi. Lari. Dan dengerin aku ya asu," teriak Mbah Pur, meminta Ruslan dan Agus fokus. "Jangan lihat belakang. Apapun yang terjadi jangan lihat belakang. Ngerti? Jangan lihat belakang. Sana, pergi sana." Sebelum Agus dan Ruslan pergi, ia melihat wajah Mbah Purnomo, Lastri dan wanita itu yang semuanya menatap mereka. Agus dan Ruslan pun mulai lari di antara kebun jati, menembus rerumputan liar. Agus dan Ruslan melihat banyak sekali pocong yang berdiri melihat mereka. Lastri berteriak. Agus sempat akan menoleh sebelum Ruslan langsung menghantam kepalanya sembari berlari mendahului Agus. "Jangan lihat, sudah cukup, bodoh MU jangan dihabiskan." Agus pun mengikuti Ruslan, ia memilih tidak menoleh lagi. Sesampainya di desa, Agus dan Ruslan masih terus berlari. Sementara hari mulai subuh, dari jauh, Koco terlihat baru keluar dari rumah Mbah Pur. Ia menatap Agus dan Ruslan yang berlari menuju ke arahnya. Saat tepat di depan Koco, Agus dan Ruslan menghantam kepala Koco bergantian. "Sialan kamu, Ko!" teriak Agus sembari tetap berlari. "Sialan!" ucap Ruslan. Ia mengikuti Agus. Kini mereka menuju jalan raya, meninggalkan desa, dengan pocong yang berdiri seakan memberi jalan mereka pergi. Saat fajar datang, Agus dan Ruslan meninggalkan desa itu. Mereka terdiam duduk di dalam bus. Tidak ada percakapan yang ingin mereka katakan satu sama lain. Mereka bingung, namun Ruslan kemudian membuka percakapan. "Mbak Lastri gimana nasibnya, Gus?" Agus masih menatap ke depan. "Lebih baik gak usah tahu, Rus.